Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mawaddah dengan nomor NIM 18720500011. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan semester 2 di Universitas Pancasakti Bekasi. Ya baik, pertama-tama pada kesempatan ini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Eka SPD MPDE. Ya, di sini saya akan menjelaskan pembagian masa dewasa, dini, madya, dan lansia. Masa dewasa dini dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira 40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduksi. Yang kedua, masa dewasa madya. Ya, masa dewasa madya ini dimulai pada umur 40 tahun sampai pada umur 60 tahun, yakni saat baik menurutnya kemampuan fisik dan psikologis yang jelas nampak pada setiap orang. Dan yang ketiga, masa dewasa lanjut. Ya, masa dewasa lanjut ini dimulai pada umur 60 tahun sampai kematian. Pada waktu ini baik kemampuan fisik maupun psikologis cepat menurun, tetapi teknik pengobatan modern serta upaya dalam hal berpakaian dan dandanan memungkinkan pria dan wanita berpenampilan, bertindak, dan berperasaan seperti kala mereka masih lebih muda. Tugas-tugas perkembangan dalam masa dewasa dini. A. Mulai bekerja. B. Memilih pasangan hidup. C. Belajar hidup dengan suami atau istri. D. Mulai membentuk keluarga. E. Mengasuh anak. F. Mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Ya, selanjutnya tugas perkembangan dalam masa dewasa madya. Yang pertama, memperoleh tanggung jawab sebagai orang dewasa yang berkewarganegaraan dan hidup bermasyarakat. B. Menetapkan dan memelihara suatu standar kehidupan ekonomi bagi kehidupan. Yang C. Membantu anak-anak remajanya untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Tugas perkembangan dalam masa dewasa lansia. Yang pertama, menyesuaikan diri pada keadaan berkurangnya kekuatan fisik dan kesehatan. B. Menyesuaikan diri dalam masa pensiun dan pendapatan yang berkurang. C. Menyesuaikan diri dalam keadaan meninggalnya suami atau istri. Selanjutnya, perbandingan perkembangan sosial dan moral. Pada masa dewasa dini, untuk perkembangan sosialnya pada masa ini disebut masa krisis sosial. Hal ini dikarenakan adanya tekanan pekerjaan dan keluarga, peran sosial sering terbatas sehingga mempengaruhi persahabatan, pengelompokan sosial, serta nilai-nilai yang diberikan pada popularitas individu. Ya, selanjutnya pada masa dewasa madya. Menurut Fowler, pada masa ini individu mampu mengambil dan melakukan tanggung jawab secara penuh terhadap yang diyakininya. Masa dewasa ini telah memasuki masa post-konvensional, yaitu mampu menguji secara mandiri keyakinan atau kepercayaan yang terlepas dari pengaruh orang lain atau kelompok masyarakat. Pada masa dewasa lansia, secara segi moral, usia dewasa akhir lebih cenderung tidak peduli lagi dengan norma-norma atau aturan-aturan yang ada di lingkungan tersebut. Implikasi pada pendidikan. Pendidikan orang dewasa telah dirumuskan dan diorganisasikan secara sistematis sejak tahun 1920. Pendidikan orang dewasa menurut Panen dalam Supriyanto 2017 dirumuskan sebagai suatu proses yang menumbuhkan keinginan untuk bertanya dan belajar serta berkelanjutan sepanjang hidup. Belajar bagi orang dewasa berhubungan dengan bagaimana mengarahkan diri sendiri untuk bertanya dan mencari jawabannya. Pendidikan anak-anak berlangsung dalam bentuk identifikasi dan peniruan, sedangkan pendidikan orang dewasa berlangsung dalam bentuk pengarahan diri sendiri untuk memecahkan masalah. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.